Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, perkenalkan nama saya Wahyuningsi yang akan membersamai adik-adik dalam belajar literasi bahasa Indonesia kali ini. Untuk persiapan SNBT ya, semoga dapat mewujudkan semua cita-citanya. Amin. Nah, oke, pada kali ini kita akan membahas beberapa soal ya terkait dengan literasi. Nanti kalau literasi itu berbasisnya pada teks. Oke, langsung saja kita mencoba dari soal yang pertama dulu, soal ke-1. Nah, ini contoh soal yang menemukan informasi. Jadi literasi itu ada 3 konteksnya. Pertama itu menemukan informasi, kedua memahami informasi di dalam teks, yang ketiga itu mengevaluasi dan merefleksi dalam teks. Nah, teks yang pertama ini adalah terkait dengan kereta api ya, teksnya. Pertanyaannya adalah, nah kalau ada teks panjang ini, kita langsung ke pertanyaannya dulu. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi informasi pada teks di atas? Coba kita lihat ya, dari jawaban yang A dulu. Apakah sesuai atau tidak? Tabrakan kereta terjadi antara komuter lain Bandung Raya dan KA Turangga. Betul ya? Nah, di sini ada di paragraf 1. Terjadi Bandung Raya dengan di KA Turangga ya. Berarti betul. Nah, pertanyaannya adalah yang tidak sesuai. Berarti bukan yang A. Penyebab, coba yang B. Penyebab kecelakaan adalah karena adanya 2 kereta melintas di jalur tunggal. Apakah penyebab kecelakaannya kereta di jalur tunggal? Karena kita lihat di sini 2 kereta ini bertabrakan di petak jalan antara stasiun Haur Pugur dan stasiun Cicalengka. Tabrakan terjadi di jalur tunggal. Tabrakan terjadi, Ibu lingkari sini ya, terjadi. Berarti itu kan membahas kejadian ya, membahas prosesnya bagaimana, kejadiannya, tabrakannya bagaimana. Bukan bahas penyebab. Kalau penyebab, kita lihat coba di paragraf 2. Namun, hingga saat ini PT KAI menyatakan belum bisa menyimpulkan penyebab tabrakan antara KA Turangga dan KA Komuter Lain Bandung Raya. Berarti penyebabnya itu belum diketahui dan tentunya belum ada di teks ini. Berarti pernyataan yang tidak sesuai adalah yang B, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Oke, Ibu hapus dulu. Soal berikutnya. Ini ya, Mbak, pertanyaan kedua ini adalah membahas berdasarkan teks di atas, bagaimana seharusnya prosedur jalur tunggal di jalur Haur Pugur Cicalengka. Gimana prosedur jalur tunggalnya? Gimana prosedur jalur tunggal? Nih, ada di paragraf 2. Prosedur lalu lintas di jalur Haur Pugur Cicalengka hanya 1 kereta yang boleh melintas ya. Hanya 1 kereta yang boleh melintas di jalur tunggal itu. Berarti jalur tunggal hanya boleh dilalui oleh 1 kereta dalam 1 waktu. Berarti ini udah tepat yang A gitu ya. Udah ada di paragraf 2 karena tuh. Nah, oke, Ibu lanjut ke nomor 3 coba. Nah, ini nomor 3. Pertanyaannya adalah, mengapa PT KAI belum bisa menyimpulkan penyebab terjadinya insiden kecelakaan kereta tersebut? Tadi yang bahas penyebab kan ada di paragraf ketiga. Paragraf kedua, maaf. Paragraf kedua ya penyebab ini. Nih, namun hingga saat ini PT KAI
menyatakan belum bisa menyimpulkan penyebab tabrakan antara KA Turangga dan KA Komuter Lain Bandung Raya. Kesimpulan soal insiden ini harus menunggu investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNTK, kata Ayep Hanapi. Nah, berarti kan dia PT KAI-nya masih menunggu hasil investasi KNTK. Jawaban yang tepat adalah yang D, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih berkaitan dengan teks. Nah, masih berkaitan dengan teks KA Turangga dan Komuter Lain Bandung Raya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, dalam insiden kecelakaan tersebut, apa yang terjadi kepada penumpang kereta? Apa yang terjadi? Ini ada di paragraf ketiga nih, yang sebelah kanan ya, teks sebelah kanan. Yang terjadi yang ditanyakan adalah penumpangnya ya. Jangan sampai terkecoh pegawainya ya, pegawai KAI-nya, tapi yang ditanyakan adalah penumpangnya. Nih, ada di kalimat terakhir coba. Selain 3 korban tewas, 3 korban ini siapa 3 korban? 3 korban adalah 3 korban ini masinis dan asisten masinis dari kereta komuter lain Bandung Raya. Dan satunya adalah pramugara KA Turangga. Nah, tapi penumpangnya apa? 28 penumpang dilarikan ke RSUD Cicalengka. Berarti jawabannya adalah yang C, karena yang ditanyakan adalah penumpangnya ya. Jangan sampai salah, ini salah baca ya, yang C. Oke, Ibu lanjutkan lagi ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Tujuan penulisan teks di atas adalah untuk apa? Tujuannya. Kalau tujuan ini kan tergantung dari jenis teksnya. Ini kan jenis teksnya berupa teks apa ini? Teks informatif ya. Kalau teksnya informatif, udah pasti tujuannya adalah untuk menginformasikan atau memberikan informasi, kata lainnya ya. Memberikan informasi apa? Jawabannya yang memberikan informasi ada B, C doang. B, C aja ya. Kalau yang B itu mengenai fakta dari kerupuk di Nusantara. Bahas fakta tidak? Yang C mengenai prospek kerupuk di Nusantara. Bahas prospek tidak? Nah, oke, kita lihat ya. Dia bahas faktanya ya. Paragraf 1, ini kan paragraf 1 nih. Ya, bahas fakta. Paragraf 2 juga bahas fakta. Paragraf 3 juga bahas fakta. Itu udah tepat dong, dia memberikan informasi gitu. Kalau yang C, prospek kerupuk itu hanya di sini. Di yang paragraf 3, berarti dia kurang mewakili semua teks ya. Prospek kerupuk itu hanya di paragraf 3, jadi kurang mewakili semua isi teks gitu. Kalau mempromosikan teks apa namanya? Teks iklan ya. Promosi itu iklan. Nah, kalau deskripsi itu mendeskripsikan, menggambarkan, berarti ya jelas aja teks deskripsi ya. Kalau mengajak adalah teks persuasi, cirinya ada kata ayo, ada kata yuk, ada kata mari gitu. Persuasi. Nah, itu ya. Oke, lanjutkan ke nomor berikutnya.
Nah, nomor berikutnya masih tentang teks kerupuk. Pertanyaannya adalah pernyataan yang tepat berdasarkan teks di atas adalah pernyataan yang tepat. Coba berarti kita lihat dulu pilihannya. A. Kerupuk-kerupuk di Indonesia, kerupuk-kerupuk di Indonesia tercatat di dalam prasasti. Apakah betul? Di sini yang dipaparkan tercatat dalam prasasti adalah kerupuk tercantum dalam prasasti Batu Pura, ya. Kerupuk apa yang tercantum? Kerupuk kerambak, ya, kerupuk kerambak. Berarti kalau kerupuk-kerupuk kan berarti dia lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Nah, kalau cuman kerupuk kerambak doang, berarti kan dia hanya satu kerupuk. Berarti yang A kurang tepat, ya. Coba kita yang B. Yang B itu Korea merupakan negara pencinta tertinggi kerupuk, ya. Apakah disebutkan kalau pecinta? Ya. Apakah disebutkan? Tidak, ya. Dia pengimpor, ya, tertinggi kerupuk, ya. Korea menjadi negara paling banyak, ya, paling banyak mengimpor. Bukan pencinta, ya. Belum tentu dia cinta gitu. Kalau yang C, kerupuk di Indonesia sudah ada sejak masa kerajaan. Kerajaan apa? Sudah disebutkan, ya. Tapi kalau ada prasasti, berarti kan udah ada sejak zaman kerajaan, ya, karena prasasti itu adanya pas ada kerajaan gitu, ya. Berarti kira-kira tepat atau tidak? Tepat, ya. Sudah ada pas masa kerajaan. Kalau dikenal masyarakat di masa sekarang kan enggak. Di paragraf 1 di terakhir, kalimat terakhir itu hingga saat ini. Berarti kan udah dari dulu gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian yang E, Jerman adalah negara terendah pengimpor kerupuk. Dia tidak disebutkan, ya. Disusul oleh negara-negara dan Jerman. Jerman memang terakhir di sini, tapi kan negara lainnya belum disebutkan. Ini belum semua satu dunia kan. Kalau dibandingkan dengan negara lain, mungkin saja Jerman bukan negara yang terendah. Seperti itu. Berarti jawabannya ini juga kurang tepat yang E. Gitu. Oke, Ibu lanjutkan nomor 8. Nah, 8 ini adalah jawabannya ide pokok paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu yang ini, ya, paragraf ketiga. Ide pokoknya apa kira-kira? Kita baca dulu. Sebagai negara penghasil kerupuk, Indonesia juga mengirim kerupuk ke negara lain. Tak tanggung-tanggung pada 2021 silam, volume ekspor kerupuk, keripik, dan rempeyek mencapai 22 juta kilogram dengan nilai lebih dari 35 juta US dollar. Korea menjadi negara yang paling banyak mengimpornya. Kemudian disusul oleh negara-negara seperti Belanda, Tiongkok, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat, Arab Saudi, Singapura, Taiwan, dan Jerman. Nah, berarti pokoknya apa? Negara Indonesia jadi pengekspor kerupuk kan? Kira-kira yang mana itu? Intinya itu. Kerupuk merupakan salah satu komoditas ekspor ke luar negeri, ya, yang ini, ya. Berarti jawabannya tepat adalah yang A. Kalau harga kerupuk yang diekspor dibayar dengan dolar Amerika belum tentu. Nggak semuanya bayar. Ini kan secara totalnya apabila dijadikan US dollar, tapi kan nggak semuanya bayar pakai dolar Amerika, tidak dijelaskan di sini. Korea merupakan negara pengimpor kerupuk terbanyak, ya, terbanyak. Korea menjadi negara yang paling banyak mengimpor. Paling banyak mengimpor, bukan negara pengimpor. Oke, benar sih ini, tapi ini sebagai kalimat penjelas. Kalau ide pokok dia kan kalimat utama, ya. Ini sebagai kalimat penjelasnya. Ya, karena kalau sebagai kalimat utamanya kan dia tidak ini, bukan sebagai intinya kan. Masalahnya adalah kerupuk itu yang sebagai
ekspor ke luar negeri ya. Kalimat penjelas ya. Kalau yang D, kerupuk sangat bervariasi sehingga menarik minat pasar. Ini bahas di ini paragraf 2, bukan paragraf 3. Kalimat penjelas. Kalau yang E, harga kerupuk yang diekspor mengalami peningkatan, tidak dibahas di paragraf 3. Oke. Oke, Ibu lanjutkan ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini udah beda teks ya. Teksnya tentang apa, Bu? Tentang karhutla atau kebakaran hutan dan lahan ya. Karhutla ini dia bahas apa ini? Yang ditanyakan di nomor 9 adalah manakah pernyataan yang tepat berdasarkan teks di atas. Nah, kita lihat pilihannya dulu juga. Coba kita sesuaikan sama teks yang di atas. Di Indonesia, karhutla yang terus berulang menjadi masalah serius dan perlu dicarikan solusinya. Ya kan? Ini tepat atau tidak? Di Indonesia, karhutla yang terus berulang menjadi masalah serius dan perlu dicarikan solusinya. Ini ada di paragraf pertama ya. Sama kan? Berarti dia tepat atau tidak? Tepat. Berarti jawabannya adalah yang A, seperti itu. Ya. Berarti kalau yang B sama E udah jelas dia tidak tepat karena yang A yang udah kita temukan di paragraf pertama. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 10 nih. Dari teks di atas dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia apa? Berarti simpulan. Yang A coba mengalami peningkatan terus-menerus setiap tahun. Apa ya? Apa terus-menerus? Padahal yang dipaparkan di teks adalah tahun 2023, tahun 2022, sama tahun 2021. Tahun 2020, 2019, 18, 17 kemana? Nggak ada di teks. Berarti kan tidak meningkat, belum tentu meningkat kan? Kemudian yang B, meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya dibandingkan bulan sebelumnya ya. Nih, ada di paragraf 2 nih. Bulan sebelumnya ya, bukan tahun sebelumnya ya. Terus yang C, melonjak tinggi pada musim kemarau. Apakah melonjak tinggi? Pada setiap ya, melonjak. Nah, ini melonjak tinggi pada awal puncak kemarau tahun ini. Tahun ini itu tahun berapa? Tahun 2023 ya. Yang dipaparkan hanya tahun 2023. Jadi bukan setiap ya. Kurang tepat. Terus menjadi masalah serius yang perlu solusi. Nah, ini berarti sama kayak tadi ya, pertanyaan sebelumnya nih terus berulang dan serius dan perlu dicarikan solusinya seperti itu. Berarti jawabannya tepat adalah yang D. Kalau bencana yang merugikan tidak dijelaskan di dalam teks. Tidak ada. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 itu ada hal yang tidak dibahas pada teks di atas. Oke. Daerah yang rawan kebakaran hutan dibahas atau tidak? Dibahas ya. Nih. Yang rawan apa aja? Ada Kalbar, Kalteng, ada Kalsel, ada Jambi, Riau, dan Sumsel. Ya, ini yang dibahas. Berarti dia ada. Terus dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya apa? Ada nggak pembahasan dampak? Tidak ada. Berarti jawabannya yang B. Ya. Oke.
Ibu lanjut ya ke nomor 12. Nomor 12 udah beda teks. Ini bahas thalassemia ya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan teks di atas, thalassemia adalah apa yang dimaksud thalassemia? Nih, ada nih di sini. Definisi dari thalassemia merupakan penyakit yang dapat diturunkan dari kedua orang tua kepada anak karena gangguan sintesis pada rantai hemoglobin yang merupakan penyusun dari sel darah merah. Berarti dia dari orang tua ya, penyakit keturunan ya. Penyakit keturunan, kemudian penyebabnya itu gangguan sintesis. Coba kita lihat yang ada penyakit. Itu ada B, C, sama D. Dia bukan menular ya, tapi penyakit keturunan. Berarti yang penyakit menular itu berarti kan kayak flu. Penyakit keturunan ini ya yang D, pada rantai hemoglobin gitu. Oke, Ibu lanjut ke nomor 13. Oke, nomor 13. Pertanyaannya adalah, kemungkinan yang terjadi apabila seorang pembawa sifat gen thalassemia menikah dengan pembawa gen thalassemia adalah apa kira-kira kemungkinan yang terjadinya? Kita baca dulu di paragraf kedua dan ketiga, ketiga dan keempat ya, dari sini coba. Karena thalassemia merupakan penyakit keturunan, orang tua yang menderita thalassemia sangat mungkin untuk mewariskan penyakit tersebut kepada anaknya. Jika seorang pembawa sifat gen menikah dengan pembawa gen pula, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, jadi seorang menerima gen separuh normal dari ibu dan normal dari ayah sehingga anak lahir normal. Dan normal. Anaknya juga normal. Selanjutnya, jika seorang anak mendapat gen pembawa thalassemia dari salah satu orang tuanya, nah, ketika salah satunya thalassemia ya, dan satunya normal, anak menjadi pembawa gen thalassemia. Gen thalassemia berarti dia bisa minor, mayor, ataupun intermediate. Karena ini ada 3 jenis ya thalassemia itu. Selanjutnya, kemudian jika seorang anak pembawa dari ibu dan ayahnya akan menjadi thalassemia mayor, sehingga anak tersebut membutuhkan transfusi darah. Oke. Yang pertanyaannya adalah, apabila seorang pembawa sifat gen thalassemia menikah dengan pembawa gen, berarti ini kan jawabannya satunya satu gen berarti kan dia anaknya pasti thalassemia. Thalassemianya antara 3 tadi, minor, intermediate, atau mayor. Kita cari yang A coba. Anak yang menerima separuh yang normal dari ibu dan normal dari ayah mungkin. Nah, ini ada kata mungkin, pasti normal lah, karena normal sama normal. Ini sesuai paragraf ketiga. Nggak ada kata mungkin, udah pasti. Kemudian yang B, anak pasti akan menjadi thalassemia mayor, sehingga anak tersebut membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Apa iya? Kan tadi thalassemia ada 3 jenis ya, mayor, minor, sama intermediate ya. Berarti ini juga kurang tepat, karena ada kata pasti. Harusnya pakai kata mungkin. Yang C, anak tidak membutuhkan transfusi darah seumur hidup dan tata laksana pemantauan dari dokter jika menderita thalassemia mayor. Salah. Harusnya dia membutuhkan. Nah, yang D, anak yang mendapat gen pembawa thalassemia dari salah satu orang tuanya dan satu gen normal akan menderita thalassemia minor. Berarti ya bisa ya minor ya, karena satu kan
normal, satunya thalassemia. Berarti kan thalassemianya minor. Minor itu dia yang paling rendah. Nah, tidak muncul gejala ya. Tapi ketika pemeriksaan itu HB-nya di bawah normal. Itu adalah minor. Berarti jawabannya tepat adalah yang D. Kalau yang anak yang membawa gen pembawa dari ibu dan ayahnya mungkin, nah ada kata mungkin, udah pasti dia thalassemia mayor. Karena dia ibu dan ayah gitu. Pasti kan dia udah ininya, udah mayor ya, udah thalassemia tingkat tinggi ya, yang paling eh, yang paling mengkhawatirkan karena dia harus transfusi darah. Gitu. Oke, berarti jawabannya yang tepat adalah yang D. Oke, Ibu lanjutkan ke nomor 14. Nah, 14 ini masih terkait dengan thalassemia. Pertanyaannya adalah, berdasarkan teks di atas, pernyataan yang tepat terkait jenis-jenis thalassemia adalah, nih jenis-jenis thalassemia di paragraf 2 ada 3, minor, intermediate, mayor. Minor apa? Tadi Ibu udah jelasin kalau dia tidak ada gejalanya. Tapi ketika pemeriksaan HB sedikit di bawah normal, ya. Kalau intermediate apa? Dia uh, muncul pada anak yang lebih besar, jadi anaknya udah sedang gitu ya. Tapi transfusi darah. Tapi kalau mayor itu ada gejalanya ini, pucat, lemah lesu, perut membuncit ya. Kemudian dia harus membutuhkan transfusi darah seumur hidup ya. Nah, berarti yang A coba, seseorang yang dapat yang dengan pembawa sifat tersebut disebut dengan thalassemia minor yang tidak bergejala tetapi HB-nya di atas rata-rata. Betul atau salah? Yang A. Yang A salah ya. Kenapa? Harusnya dia di bawah normal ya, bukan di atas rata-rata, di bawah normal ya, bawah normal. Kalau yang B, seseorang yang dengan thalassemia minor tidak memiliki gejala sehingga tidak membutuhkan transfusi darah atau tata laksana dokter. Betul ya, minor kan tidak perlu transfusi darah. Kalau yang C salahnya di mana? Thalassemia mayor menjadi jenis thalassemia yang paling berbahaya. Tidak ada kata paling berbahaya ya dalam teks. Dan perawatan kan harusnya transfusi gitu, bukan perawatannya seumur hidup. Pada anak yang lebih besar, thalassemia intermediate bisa muncul dan tanpa ada gejala sehingga membutuhkan. Nah, dia tidak membutuhkan ya intermediate itu. Gejala pucat, lemah, letih, lesu, dan perut membuncit menjadi gejala yang paling terlihat bagi penderita thalassemia yang bukan thalassemia yang sudah parah, tapi thalassemia mayor. Ya, berarti yang tepat memang yang B. Begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Nah, 15 udah beda teks. Teks ini terkait dengan fatherless atau father absence. Ya. Pertanyaannya adalah, manakah yang merupakan pernyataan penjelas untuk kalimat di atas? Nah, kalimatnya apa? Kalimatnya adalah, menurut Novita Tandri, psikolog anak, remaja, dan keluarga, hal tersebut semakin diperkuat oleh budaya patriarki dalam masyarakat kita yang membuat peran ibu menjadi paling dominan dalam pola pengasuhan anak-anak gitu. Berarti kan budaya patriarki ini kan apa ya, mengunggulkan laki-laki ya daripada ibu. Jadi ibu itu harus perkara rumah itu ibu itu harus tahu. Jadi laki-laki itu bodo amat gitu terkait dengan perkara rumah tangga gitu. Apa yang ada di rumah itu laki-laki bodo amat, termasuk dengan pengasuhan anak. Jadi pengasuhan anak itu diberi wewenang oleh ibu. Itu kan patriarki ya. Maksudnya patriarki kan seperti itu. Nah, kira-kira yang sesuai yang mendukung kalimat tersebut yang mana gitu? Kalau yang A coba ya. Budaya patriarki
ini sudah mengakar dan ayah dianggap tidak perlu mengasuh anak. Betul ya? Karena kan yang perlu mengasuh anak menurut budaya patriarki ini adalah ibu, bukan ayah. Nah, oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya, nah, kita ke nomor 16. Masih terkait dengan fatherless, kemudian pembahasan patriarki. Pertanyaannya adalah berikut merupakan makna yang tepat dari kata patriarki adalah apa kira-kira patriarki itu? Coba kira-kira tadi apa? Kan dia lebih menguntungkan laki-laki ya. Kita baca dulu teksnya kalau gitu. Kalau paragraf pertama itu kan bahas fatherless, a father absence. Paragraf kedua, nah dia baru bahas budaya patriarki. Kita yang membuat peran ibu. Nah, peran ibu ini dominan dalam pola pengasuhan anak. Pulang ke rumah pun ayah beristirahat lalu tidur. Dan anak dilarang membangunkan atau mengajak ayah main. Padahal secara kualitas dan kuantitas bisa jadi waktu ayah untuk anak-anaknya sedikit sekali dibandingkan ibu. Penyebab lain anak menjadi kehilangan sosok ayah adalah perceraian. Nah, berarti kan sampai sini aja nih. Ya, dominannya itu di ibu. Berarti kira-kira mengutamakan laki-laki daripada perempuan atau mengutamakan perempuan daripada laki-laki atau mengagumi atau menganggap laki dan perempuan sama. Nah, ini malah bertentangan ya sama patriarki yang E. Berarti antara A, B, C, atau D. Oke, jawabannya tepat apa? Kira-kira mengutamakan atau mengagumi? Lebih ke mengutamakan ya. Kalau mengagumi kan dia maknanya kayak fans gitu ya. Jadi lebih ke mengutamakan. Nah, ini kira-kira mengutamakan perempuan atau laki-laki? Dia lebih mendukung perempuan atau laki-laki? Laki? Laki ya, dia lebih mendukung laki-laki karena dia menganggap kalau laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Makanya dia mengutamakan si laki-laki ini, si budaya patriarki gitu. Kalau perempuan itu ya tahunya di rumah, pokoknya terkait dengan bab rumah itu perempuan, laki-laki itu terhadap rumah itu dia udah masa bodoh gitu, itu patriarki. Oke, Ibu lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Tuh, nomor 17 ya. Nah, 17 ini masih berhubungan dengan teks ya. Inti permasalahan yang dibahas pada paragraf pertama, intinya apa? Penyebab, akibat, gambaran umum, cara menanggulangi atau perbedaan. Paragraf pertama itu yang ini, sampai atas itu ya. Sampai ini ya. Ini paragraf pertama masih. Nah, batasnya itu ini, paragraf pertama. Penyebab, akibat, gambaran umum. Kalau penyebab, apa penyebab? Penyebab malah yang di paragraf 2 ya, berarti bukan A. Kalau akibat, akibatnya tidak ada ya, tidak ada dalam tugas. Enggak, enggak ada ya, enggak ada akibatnya di paragraf pertama. Kalau cara menanggulanginya enggak dibahas juga di paragraf pertama. Inti permasalahannya berarti apa? Kalau perbedaan yatim fatherless dengan yatim ini ya dipaparkan sih, tapi dia hanya sekilas ya, tidak seluruh paragraf ini kan tidak, oh perbedaan anak yatim dengan fatherless 1, 2, 3, 4, 5 apa itu enggak kan, hanya sekilas saja kan, berarti kan tidak mewakili semua. Berarti intinya adalah gambaran umum ya tentang fatherless. Fatherless adalah
kondisi ketidakhadiran figur ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun psikologis gitu. Nah, itu berarti kan gambaran umumnya fatherless. Nah, kalau yang nomor 18, pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah pernyataan yang sesuai. Berarti kita coba cari yang A sampai E ya. A. Fatherless hanya dapat terjadi apabila ada perceraian. Nah, ini penyebab lainnya adalah perceraian. Bukan hanya ya, kata hanya ini yang salah di A. Berarti dia tidak sesuai. Karena perceraian itu menjadi salah satu, bukan satu-satunya gitu. Kemudian kalau yang B itu fatherless hanya dapat dipulihkan oleh sosok ayah. Apa ya? Nah, di sini ada bilang nih, kan fatherless itu kan figur ayah yang hilang, ya kan? Father atau ayah di sini bukan semata ayah biologis, tetapi laki-laki yang mengambil peran sebagai ayah. Sementara anak-anak fatherless masih memiliki ayah. Nah, berarti kan dia nggak hanya dipulihkan oleh sosok ayah, bisa juga om, kakak laki-laki tertua, Pak D, itu ya, atau paman, atau eh, ya paman dari ibu atau dari ayah, itu kan bisa itu menggantikan peran atau memulihkan sosok ayah, ya peran sosok ayah itu. Jadi nggak perlu ayah biologis ya, kakek. Nah, nih kakek itu bisa. Berarti tidak tepat ya. Kalau ayah memegang kendali paling penting dalam pengasuhan anak, kurang ya. Memegang kendali paling penting itu kalau dalam patriarki itu adalah ibu, ya harusnya ibu. Nah, yang B, memiliki sosok ayah tidak dapat membuat anak terhindar dari kondisi fatherless, ya. Betul ya, kenapa? Karena kalau anak punya ayah, anak udah punya ayah nih, ayahnya masih ada ya. Itu kan belum tentu dia terhindar dari fatherless. Bisa aja walaupun dia punya ayah, dia merasa fatherless gitu. Atau tidak ada kehadiran sosok ayah. Walaupun fisiknya ada, hanya saja secara psikologis itu tidak ada ya. Ya, secara fisiknya ada, orangnya ada, tapi perannya yang enggak ada. Itu nah yang dinamakan yang D. Memiliki sosok ayah, ada dan ayahnya ada. Tapi tidak terhindar dari kondisi fatherless ya. Perannya yang enggak ada. Itu berarti yang D. Itu. Kalau fatherless terjadi karena sang ibu menjauhkan anak dari ayahnya, enggak ya. Enggak ada di dalam teks juga. Tidak dijelaskan seperti itu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini, nah ini sudah beda teks ya. Kita bahas Bima Sakti ya. Bima Sakti seperti bukan Bima Sakti film ya, ini Bima Sakti adalah yang ada di angkasa ya. Nomor 19 sama 20 ya. Oke. 19 itu manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut yang tidak sesuai? Kita cari pernyataan yang tidak sesuai. Menurut KBBI, gugusan ribuan bintang yang terlihat seperti lajur cahaya disebut Bima Sakti. Nah, ini menurut KBBI, Bima Sakti adalah gugusan bintang yang beribu-ribu banyaknya sehingga terlihat seperti lajur cahaya di langit. Berarti udah tepat ya yang A. Berarti kan yang ditanyakan adalah yang tidak sesuai. Yang B, tata surya dan planet-planet yang mengitarinya termasuk dalam bagian dari galaksi Bima Sakti, tata surya. Dengan planet-planet yang mengitarinya, nah,
ya. Termasuk dalam bagian dari Bima Sakti, betul kan? Galaksi yang di dalamnya terdapat. Nah, berarti kan masih termasuk Bima Sakti nih, tata surya sama planet. Betul. Nama Bima Sakti berasal dari bahasa Jawa, tepatnya dari gambaran tokoh pewayangan Bima. Nah, ada nih di sini paragraf kedua, asal nama Bima Sakti berasal dari bahasa Jawa. Dari apa? Gambaran tokoh pewayangan Bima yang sedang dililit naga. Berarti betul. D. Soekarno adalah orang yang pertama kali mencetuskan nama Bima Sakti. Siapa yang mencetuskan? Soekarno adalah orang yang pertama kali mencetuskan penggunaan nama Bima Sakti. Betul ya. Berarti tentu jawabannya yang E. Coba kita cek. Milky Way adalah nama lain dari Bima Sakti yang sangat populer. Sini ada Milky Way ini di part 1. Bima Sakti dikenal secara luas sebagai Milky Way. Terus salahnya di mana, Bu? Salahnya adalah di kata sangat populer. Ini harusnya tidak ada. Gitu. Karena dia hanya dikenal sebagai Milky Way gitu. Nama lainnya Bima Sakti itu Milky Way, tapi bukan berarti Milky Way ini populer gitu ya. Oke, nomor terakhir, mungkin ini terakhir ya, nomor 20. Berdasarkan teks di atas, manakah informasi yang tepat terkait galaksi Bima Sakti? Coba dilihat. Galaksi Bima Sakti awalnya jauh lebih kecil dari ukurannya saat ini. Apa ya? Coba kita lihat. Yang tepat jauh lebih kecil. Ada tidak? Paragraf 1 nggak ada. Paragraf kedua tidak ada. Paragraf ketiga. Nah, di sini ada galaksi Bima Sakti awalnya jauh lebih kecil dari ukurannya saat ini, ya. Berarti dia udah tepat kan, jauh lebih kecil dari ukurannya saat ini. Kalau yang B coba kita cek. Galaksi Bima Sakti menggambarkan perjalanan tokoh pewayangan Bima dan Naga. Oh, tidak. Dia pewayangan Bima itu karena pengambilan namanya ya. Bukan menceritakan pewayangan Bima dan Naga. Ya, karena ini namanya, hanya namanya aja yang diambil dari pewayangan Bima. Gitu. Kalau galaksi Bima Sakti yang menjadi rumah bagi kita memiliki sejarah asal-usul yang gamblang. Bagi kita memiliki sejarah asal-usul yang misterius ya, bukan gamblang ya, tapi misterius. Kalau yang D, para astronom meyakini bahwa galaksi Bima Sakti terbentuk selama sekitar 300 miliar tahun. Terbentuk selama 300 miliar tahun. Meyakini bahwa galaksi ini telah mulai terbentuk lebih dari ya selama sekitar ya, beda ya maknanya, lebih dari. Kalau selama sekitar itu berarti tidak jauh beda dari 300 miliar tahun gitu. Tapi kalau lebih dari berarti kan lebih dari itu 300 miliar tahun yang lalu ya, bukan selama. Beda ya. Kemudian yang teori utama terkait perkembangan galaksi Bima Sakti adalah bahwa proses kanibalisme. Salah satu teori yang menarik adalah bahwa proses kanibalisme galaksi telah berperan selama ribuan tahun dalam pertumbuhannya. Perkembangan galaksi Bima Sakti. Bukan teori utama ya, tidak disebutkan kok. Itu kan salah satu teorinya, bukan teori utamanya ya. Ya, bukan teori utama, tapi salah satu teori ya. Di situ salahnya, kan di sini salah satu
teori gitu. Oke, baik. Ini ya paparan dari 20 soal untuk sesi hari ini, sesi literasi bahasa Indonesia. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kedepannya. Apabila ada pertanyaan, nanti ditanyakan ketika ada kesempatan lagi gitu. Untuk adik-adik tetap semangat belajar walau banyak rintangan yang menghadang. Ya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Intinya tetap semangat, jangan pantang menyerah seperti itu dari Ibu. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.